Pemirsa, satu dari dua pelaku jamret babak belur dihajar massa di Padang, Sumatera Barat. Pelaku ditangkap warga usai menjamret telepon genggam seorang pengendara motor. Seorang pelaku jamret menjadi bulan-bulanan warga di daerah Andalas, Padang, Sumatera Barat. Pelaku babak belur dihajar puluhan massa usai menjamret telepon genggam seorang pengendara motor. Dari Paragada. Jadi pas mau pulang, nggak dari mencurigakan dia mau copet. Pas udah dia sama lewati rau itu, baru dia ambil bang. Sempat kejar-kejaran sampai ke Marakalam. Pas di SD Sambung di Mulia baru hilang. Pelaku ditangkap warga setelah terlibat aksi kejar-kejaran dengan korban dan sejumlah warga di jalan raya. Satu orang rekan pelaku melarikan diri. Polisi yang berada di TKP langsung mengamankan tersangka dari amukan massa. Tersangka digelandang ke Mapolsek Padang Timur guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi membongkar sindikat narkoba jaringan internasional kawasan Timur Tengah. 2 orang ditangkap beserta barang bukti sabu seberat hampir 1 ton. Bareskrim Polri mengungkap peredaran sabu seberat hampir 1 ton yang berasal dari Timur Tengah. Tim Satgas khusus Bareskrim Polri menggerebek gudang penyimpanan narkoba ini di Serang, Banten. Polisi menyita 821 kg sabu yang disimpan di sebuah gudang di tengah pemukiman warga. Satgas Bareskrim menangkap 2 orang warga negara asing asal Pakistan dan Yaman. Polisi telah mengintai peredaran narkoba jaringan Timur Tengah ini sejak 4 bulan sejak Desember lalu. Pengungkapan sabu sebesar kurang lebih 821 kg. Pengungkapan ini diawali oleh penyelidikan yang cukup cermat, kurang lebih hampir 4 bulan, dimulai dari awal di bulan Desember. Anggota Satgas berhasil mengamankan kapal. Kedua tersangka narkoba jaringan internasional ini kerap berpindah tempat tinggal dari Jakarta hingga Surabaya dengan menyewa apartemen. Kecelakaan pesawat Pakistan International Airlines, sementara 2 penumpang selamat saat pesawat jatuh di lingkungan perumahan di Karachi. Sebanyak 97 orang meninggal dan 2 orang selamat dalam kecelakaan pesawat Pakistan International Airlines di Karachi, Pakistan. Hal ini disampaikan perwakilan dari Departemen Kesehatan Sind pada hari Sabtu waktu setempat. Departemen Kesehatan Sind juga menyatakan mayat para penumpang dan awak pesawat yang tewas seluruhnya telah ditemukan di lokasi kecelakaan yang tidak jauh dari Bandara Internasional Jinnah. Proses evakuasi yang dimulai pada Jumat juga telah berakhir pada Sabtu dini hari waktu setempat. Penyebab kecelakaan ini belum diketahui pasti. Bos maskapai PIA Arsyad Malik menyatakan penyelidikan tengah berlangsung. Ia menambahkan bahwa pesawat penumpang itu dalam keadaan baik saat kecelakaan terjadi. जहाज का एक मेजर चेक होता है जिसको ए चेक कहते हैं, अल्फा चेक। वो अल्फा चेक मार्च 2020 में हुआ। इसके लैंडिंग गियर्स, इंजन्स की सारी इंस्पेक्शंस एज पर रूटीन, एज पर एसओपी सारी तय हुई और कोई चीज़ पेंडिंग नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ पेंडिंग नहीं थी। सारी सर्टिफिकेशन मेरे पास डिटेल है जो कि हम आपको इंशाल्लाह वो भी मुहैया करेंगे। एक शफाफ इंक्वायरी होगी जिसमें पीआईए का कोई रोल नहीं होगा, जिसमें सिविल एविएशन का कोई रोल नहीं होगा। ये इंक्वायरी बैनुल-अक़वामी मुसल्लमा असूल के मुताबिक एविएशन मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से मुरतब करेगी, जो कि इस वक्त समरी अप्रूव हो रही है और वो इंस्पेक्टर्स आके इसको इंस्पेक्ट। Pesawat Pakistan International Airlines lepas landas dari Lahore dan dijadwalkan mendarat pada pukul 2.30 waktu setempat di Karachi. Sang pilot dilaporkan sempat melakukan beberapa kali upaya pendaratan. Dalam percobaan kedua, pesawat jatuh sebelum mencapai landasan bandara. Diduga terjadi kerusakan mesin ketika hendak mendarat. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda.
Dan pemirsa, mengakhiri iNews Malam, kami hadirkan informasi persiapan berbagai negara jelang Hari Raya Idul Fitri. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan, selamat malam, sampai jumpa. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana kota tua Yerusalem sangat sepi. Pemerintah setempat masih memberlakukan pembatasan berkumpulnya orang untuk mencegah penyebaran virus corona. Idul Fitri yang juga kental dengan tradisi silaturahmi dengan makanan yang melimpah, untuk tahun ini dilarang. Sejumlah pembatasan telah mulai dilonggarkan di Yerusalem, namun kompleks Masjid Al-Aqsa masih ditutup hingga libur Lebaran usai. Tomorrow, in Aqsa, we are not allowed to go to pray. It is forbidden. Now, what we have to do, we have to do to pray our Eid, our feast, Ramadan, in the mosque or in the playground. This is what we are planning for. Warga Muslim di Dhaka, Bangladesh juga bersiap menyambut Hari Raya Idul Fitri di bawah bayang-bayang pandemi virus corona. Pemerintah Bangladesh memperpanjang lockdown hingga 30 Mei. Banyak keluarga yang harus membatalkan rencana untuk pulang kampung. Meski begitu, banyak di antara warga Bangladesh justru mendonasikan uang yang mereka biasa gunakan untuk berbelanja kepada warga miskin yang membutuhkan. এলাকার মানুষজন নিয়ে যে ঈদের আনন্দটা, এটা এবার খুব করে মিস করব, কারণ বাড়িতে যেতে পারবো না। দুইটা কারণ, একটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের একটা বাইন্ডিংস তো অবশ্যই আছে, আর দুইটা হচ্ছে ধর্মীয় নিষেধ আছে, যে কোনো জায়গায় মহামারী দেখা দিলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া নিষেধ। Suasana berbeda terlihat di Sarajevo, Bosnia. Ratusan umat Muslim Bosnia mendatangi berbagai toko untuk mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri sambil mengenakan masker atau pelindung wajah. Namun meski mereka mempersiapkan perayaan yang disebut Bajram dalam bahasa Bosnia, umat Muslim Bosnia akan merayakan Idul Fitri sendirian.